agar menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung bila dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan atau bila dibanding dengan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah wajar jika sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, keaslian Al-Quran masih tetap terjaga, karena mustahil tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat memalsukan atau merubah ayat-ayat Al-Quran, apalagi mampu menyaingi keindahan kalam-kalam Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya saat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan hanya satu kali langsung selesai. Tetapi Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat itu, untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi para sahabat Nabi kala itu. Al-Quran diturunkan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa hikmah? Hikmahnya adalah untuk menguatkan rasa cinta hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi agar selalu merasa senang setiap kali turunnya ayat Al-Quran. Di samping itu, Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur agar supaya para sahabat lebih mudah menghafalkan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan lebih dahulu. Al-Quran diturunkan ada kalanya yang mempunyai sebab, yakni asbabun nuzul, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan dengan menjawab sebuah pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi para sahabat Nabi kala itu, ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Namun ada juga ayat Al-Quran yang diturunkan tetapi tidak mempunyai asbabun nuzul, seperti ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menceritakan umat-umat Nabi terdahulu atau menjelaskan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di hari nanti, seperti ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga dan neraka, ataupun ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kejadian hari kiamat nanti. Ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu diturunkan tidak mempunyai asbabun nuzul. Ayat Al-Quran seperti itu diturunkan oleh Allah dimaksudkan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia agar mau mengambil hikmah dari sebuah kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran, terutama ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab. Sebuah musibah dan bencana dari Allah yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu yang merupakan akibat dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, sehingga kita semua mau kembali kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Adapun hurufnya 2.032.621 huruf. Isi kandungannya dibagi menjadi 3 bagian. Sebagian dari isi Al-Quran menjelaskan tentang sifat wajib Allah.
Sebagian yang lain, isi kandungan Al-Quran menjelaskan tentang hukum-hukum syariat Islam, dan sebagian di antaranya menceritakan tentang kejadian dan perilaku umat Nabi terdahulu, baik umat yang beriman kepada Allah ataupun umat yang ingkar kepadanya. Untuk itu, dengan momentum bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama membudayakan agar rumah, kantor, masjid, musola, dan sekolah kita selalu dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Jadikan generasi muda kita generasi yang cinta Al-Quran. Jadikan hidup kita agar selalu berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Insya Allah, semakin sering kita membaca dan mengamalkan perintah Al-Quran, semakin besar harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.